Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini hari yang ditunggu-tunggu oleh saudara kita Rayyan bersama calon istrinya Nabila Khairun Nisa. Kalau bukan karena bantuan Allah dan taufiknya, maka hari ini tidak akan pernah ada. Maka hendaklah lisan kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dan hati kita mengakui bahwa itu karunia Sang Pencipta semata. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salawat dan salammu, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak akan pernah masuk surga tanpa jalan beliau, yang surga tidak akan dibukakan kecuali beliau terlebih dahulu yang mengetuk pintu surga. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah, dan khususnya saudaraku Rayyan bin Muhammad Ali Bahannan. Sebentar lagi ada satu perkara yang hendak engkau lakukan, yang mungkin engkau agak grogi karena banyak orang yang hadir di tempat ini. Sejatinya pernikahan itu mudah. Allah Azza wa Jalla memudahkan pernikahan karena Allah mengharamkan perzinaan. Di antara tanda-tanda kiamat, zuhurul fahisha. Kata Nabi SAW, munculnya, nampak dengan nyata perzinaan di mana-mana. Dan negeri kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengumumkan darurat seks bebas, yang para orang tua kadangkala nggak perhatian sama anak perempuannya yang keluar masuk dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan pula suaminya, yang dia anggap itu biasa. Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan alasan bagi orang untuk berzina. Nggak ada alasan berzina karena memang sulit menikah. Padahal Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah membolehkan seorang menikah 2, 3, 4. Engkau masih berzina? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Makanya proses pernikahan itu mudah sekali. Nggak perlu gedung ini menikah itu. Nggak perlu ratusan orang yang hadir di pernikahan. Nggak perlu. Yang perlu 2 saksi. Maka kehadiran antum semua di sini nggak ditulis di buku itu. 2 saksi, wali, nanti ada ijab qabul, kemudian mahar diserahkan, selesai. Terus kenapa kita mempersulit yang Allah mudahkan? Sehingga perzinaan di mana-mana dianggap remeh. Buat saudaraku Rayyan, hafizakallah,
Ucapan gabiltu yang sebentar lagi engkau akan katakan, engkau menerima Nabilah sebagai istrimu, mudah di lisan tapi berat di tanggung jawab. Allah menyebutnya Jalla Jalaluh, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu mengambil perjanjian yang besar, yang berat, yang engkau jangan berharap masuk surga sampai engkau mempertanggungjawabkan Nabilah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagian laki-laki berpikir kewajiban dia hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, khalas, selesai sudah. Ana sudah senengkan istri ana sudah belikan rumah istri ana cukupkan dia. Tapi boleh jadi nanti ada sesuatu yang tidak pernah ada pikiran dalam suami. Istri menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena makanan, bukan karena kendaraan yang tidak dibelikan, semuanya dicukupin. Satu yang tidak diberikan oleh suami, tidak menyelamatkan istrinya dari api neraka. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya, anak-anaknya dari api neraka. Kita semua akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya. Para nabi pun akan melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Mampukah seorang suami ketika dia mengatakan gabiltu, ketika dia menerima perempuan ini menjadi istrinya, yang dimana ada peralihan tanggung jawab untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus yang beriman. Yang gak beriman tutup kupingnya. Qu anfusakum ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gak main-main neraka ini. Kelak akan ada satu orang yang dicelupkan ke neraka. Orang ini orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dicelup satu celupan, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Lalu Allah bertanya kepada dia, hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat kenikmatan dalam hidupmu? Pernah lewat kenikmatan, kelezatan, kenyamanan? Dia mengatakan, wallahi ya Rabbi, la. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu adalah orang yang diletakkan di dua telapak kakinya jamratan, dua bara api, yaghli minhuma dimaghuhu, yang otaknya mendidih dengan dua bara api. Gimana dengan yang dimasukkan ke neraka? Salah seorang alim ulama mengatakan, innal mar'ata la tukhasim zawjaha. Amr bin Qais al-Mullai namanya. Kelak mungkin ada perempuan yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Kenapa dia gugat suaminya? Suaminya baik, suaminya memberikan nafkah. Apa kata dia? Ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku ni suamiku. Ma 'allamani wala addabani, innama ya'tini bi khubzis suq. Bas. Ya Allah, ini suamiku nggak ngajarin aku, nggak mendidikku, nggak pernah mengenalkan Tuhan kepada aku, nggak pernah membimbingku untuk menjadi hamba yang soleh kepada Allah, nggak pernah mengenalkan hukum-hukum Allah kepada aku. Dia kerjanya bawa roti dari pasar, itu yang dia kerjakan. Dan banyak laki-laki yang merasa tanggung jawabnya hanya ini. Lah, kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bayangin bagaimana seorang suami memegang, menggandeng tangan istrinya tatkala ada banjir. Dia mengangkat istrinya untuk naik ke tempat yang kering. Tatkala dia melewati jembatan yang menakutkan, mungkin dia akan ikat istrinya. Dia pegang anak-anaknya. Dia akan mengatakan, nak, semuanya ikut langkahnya Abah.
Semuanya ikut kakinya Abah. Di mana Abah meletakkan kaki, di situ kalian letakkan. Kenapa? Abah takut jembatan ini rusak. Maka hal ini menuntut suami untuk ngerti kenapa Allah menciptakan dia. Untuk belajar tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang al-ihsan, sehingga dia dapat mengajarkan kepada istrinya. Tapi kalau ternyata suaminya nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, apa yang hendak diajarkan kepada istrinya? Dan kita tahu nggak ada kuliah pernikahan, nggak ada kuliah pernikahan. Orang semua kuliahnya macam-macam untuk cari uang, dia lupa dengan tanggung jawab dan kewajiban dia. Dan bagaimana engkau menggauli Nabila? Engkau menikahi seorang wanita yang memiliki 1001 kekurangan. Engkau harus tahu bahwa Nabila ini yang mungkin sekarang kau melihatnya begitu sempurna, begitu indah, hari-hari akan menyingkap, ternyata dia tulang rusuk yang bengkok. Nabi sudah ngasih tahu. Maka engkau harus bersabar menghadapinya. Lihat kepada kelebihan Nabila, jangan melihat kepada kekurangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafruq mu'minun mu'mina. Enggak boleh loh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh. Engkau sekarang datang hendak melaksanakan pernikahan dengan Nabila karena engkau melihat ada kelebihan di Nabila. Kalau engkau melihat setelah pernikahan kekurangan-kekurangan dia, radhiya minha akhar, lihat kepada kelebihannya. Istrimu bukan bidadari. Dan Royan juga harus tahu engkau juga bukan malaikat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik siapa? Yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati, apakah itu orang yang terbaik? Kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya. Kalau ingin kenal sama fulan, jangan tanya sama orang lain, tanya sama istrinya, tanya sama pembantunya. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Adapun buat Nabila, sepertinya namamu sudah mewakili nasihat ini. Namamu Nabila khairun nisa, wanita yang terbaik. Maka jangan sampai engkau mengecewakan orang tuamu yang memberikan nama ini. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya man khairun nisa, siapa yang pantas yang dikatakan khairun nisa, wanita terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hatimu. Ada perempuan-perempuan yang hanya menyejukkan tetangganya. Keluar rumah dia bersolek, dia berias, tapi di rumahnya ya pakaian dinas dia adalah daster lowo. Kadangkala suaminya kalau ngelihat nggak ada hasrat. Tapi kalau mau keluar rumah, mungkin dia berangkat ke salon, dia minta dirias. Seharusnya dia minta dirias untuk suaminya, untuk menjadi khairun nisa. Bukan dia berias buat orang-orang di pinggir jalan. Sampai ada suami kalau ngelihat istrinya berias, dia lihat istrinya cantik, pertanyaannya satu, mau kemana? Karena dia nggak pernah cantik di dalam rumah. Maka Nabila, jadilah engkau orang yang cantik buat Royan saja. Wa idza amartaha ata'ata, kalau disuruh taat, nurut. Nggak ada istri dipanggil sama suaminya, tunggu, ngurusin anaknya. Suami ini bayi besar, lebih ruwet ngurusin suami daripada ngurusin anak. Makanya kalau dipanggil sama suami, datang. Lagi masak, matikan kompornya. Lagi mau kerja naik motor, dipanggil sama suaminya, turun. Kenapa? Karena suamimu adalah surgamu. Wa idza ghibta anha, kalau suami tidak di rumah,
Khairun nisa itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.